Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari serta penjelasannya dari Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah dan juga Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syekh Yusri Rusdi, dan juga mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, seluruh para guru kita, orang tua kita, dan juga untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu dan pemahaman yang benar, yang lurus, menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, meniti jalan beliau, dan kemudian mempertemukan kita dengan beliau di dunia sebelum di akhirat. Ala hadhihi ya wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah mengkaji hikmah yang ke-43, yaitu Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari meminta kita untuk tidak meninggalkan zikir sekalipun hati kita belum hadir di dalam zikir tersebut. Maka tanda dari hidupnya sebuah hati adalah terus berzikir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap detik dari hidup kita. Dan pada hikmah yang ke-44 ini beliau menjelaskan tentang tanda-tanda dari kematian hati. Jadi kalau hidupnya sebuah hati itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanda-tanda dari kematian hati adalah meninggalkan zikir tersebut. Dalam hikmah ini beliau mengatakan, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqati. Bagian dari tanda-tanda matinya sebuah hati adalah tidak bersedihnya dirimu atas ketaatan-ketaatan yang terlewati. Watar kunnadami ala ma fa'alta min wujudiz zallati. Dan tidak adanya penyesalan atas kemaksiatan-kemaksiatan yang telah engkau lakukan. Ini adalah tanda-tanda dari matinya sebuah hati. Kemudian Al-Imam Ibnu Ajibah menjelaskan, sebab matinya sebuah hati itu ada 3 hal. Yang pertama, hubbud dunya, mencintai dunia. Mencintai dunia di sini artinya mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini bukan berarti mencintai Rasulullah, bukan. Mencintai Rasulullah itu sebab dari mencintai Allah. Sebab dari mencintai Allah. Maka mencintai selain Allah Subhanahu wa taala itu hubbud dunya. Wal ghaflatu an dzikrillah,
lalai dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah irsalur jawarihi fi ma'asillah, yaitu menggunakan seluruh organ tubuh yang kita miliki itu untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab dari matinya sebuah hati itu ada tiga tadi: mencintai dunia, kemudian lalai dari zikir Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, dan yang ketiga adalah bermaksiat. Sedangkan sebab dari hidupnya sebuah hati ada tiga hal juga. Di sini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Ajibah, tadi sebab matinya tiga, sebab hidupnya tiga, yaitu az-zuhdu fid dunya, zuhud dari dunia. Jadi meninggalkan dunia. Di sini kita jangan salah artikan, karena sudah kita jelaskan sebelum ini contoh paling sempurna dari manusia yang kaya raya Nabi Muhammad. Contoh dari manusia yang fakir dan miskin juga Nabi Muhammad. Artinya kekayaan ketika melahirkan kesyukuran maka jadi obat. Tapi kekayaan jika tidak melahirkan kesyukuran akan melahirkan ketamaan, maka jadi penyakit. Kefakiran ketika melahirkan kesabaran akan menjadi obat. Tapi kefakiran ketika melahirkan ketidakridhoan maka akan menjadi penyakit. Jadi dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Maka di sini zuhud di dunia itu bukan berarti tidak memiliki dunia. Bisa jadi dia memiliki dunia tapi di tangannya, tidak di hatinya. Maka sebab yang pertama adalah zuhud. Yang kedua, al-ishtighal bidzikrillah, sibuk dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab yang ketiga adalah suhbatul aulia. Suhbatul aulia di sini bersahabat, berinteraksi, berhubungan dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bisa menjadi manusia pilihan karena bersahabat dengan siapa? Dengan Rasulullah. Rasulullah wafat. Maka para tabi'in ulama bersahabat dengan siapa? Dengan para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di kajian sebelum ini dijelaskan perbedaan kita dengan para sahabat adalah bukan karena ibadahnya yang banyak, bukan hanya itu. Bedanya adalah para sahabat itu sudah selesai. Dunia itu sudah tidak masuk ke hatinya. Dunia itu tidak masuk ke hatinya. Dan itu nampak dalam kehidupan para sahabat, sebagaimana mungkin dijelaskan di dalam kajian fikih sirah di hari yang lain bersama Ustadz Hilmi. Itu akan banyak cerita tentang para sahabat bagaimana. Maka sebab yang ketiga ini bersahabat dengan para wali Allah. Para wali Allah itu pewaris Nabi. Siapa itu pewaris Nabi? Ya wali-wali Allah ini. Orang-orang pilihan dari manusia yang ada. Maka mencari bertemu dengan mereka, berinteraksi dengan mereka itu sebab dari hidupnya sebuah hati. Hidupnya sebuah hati. Wa alamatu mautihi, dan tanda-tanda dari kematiannya, kematian hati, salah satu asya, ada tiga perkara. Yang pertama adalah adamul huzni ala ma fata minat ta'at, yaitu tidak adanya kesedihan ketika tertinggal dari sebuah amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan sholat biasa saja, nggak ada rasa sama sekali, tidak sedih, tidak apa, tidak takut, biasa saja, hilang sudah rasa sedih itu. Beda dengan orang yang ketika meninggalkan ketaatan dia langsung gelisah. Nah ini bahasa penjelasannya sulit. Mungkin mirip dengan para, mohon maaf ini, pemakai obat-obatan terlarang itu. Kalau mereka kan sakaunya karena obat.
Lah ini sakaunya karena meninggalkan ibadah. Jadi kalau ada ibadah yang biasa dia lakukan, tidak dia lakukan, dia kayak gelisah. Itu apa? Itu artinya batinnya sudah bersedih. Nah, kalau sudah tidak bersedih karena ketaatan yang dia tinggalkan, itu tanda bahwa hatinya sudah akan mati. Ya, tanda dari kematian hati. Kemudian tanda-tanda yang kedua, tarkun nadami ala ma fa'alta minaz zallat. Tidak ada penyesalan ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan. Maksiat dilakukan terus. Sepertinya sudah biasa dan tidak ada ketakutan sama sekali. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Maka itu tanda dari kematian hati. Dan tanda yang ketiga dari tanda matinya hati adalah wasuhbatuka lil ghafilinal amwat. Engkau bersahabat, berinteraksi, hidup bersama dengan orang-orang yang lalai, yang mati. Maksudnya lalai mati ini apa? Mati dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya bersama dengan orang-orang lalai. Lalai kepada siapa? Lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tanda-tanda tadi, maka kita dapat mengetahui bahwa apa? Lahirnya sebuah ketaatan dari seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanda bahwa dia telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selamat. Selamat di mana? Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan ketika seorang hamba lahir darinya sebuah kemaksiatan, pelanggaran atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada dia. Itu tanda kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba tersebut. Dan itu tanda juga bahwa dia kelak akan menjadi siapa? Menjadi penghuni neraka atau tidak selamat. Kemudian dikatakan di sini, sudurut ta'ah minal abdi alamatun ala ridha maulahu. Lahirnya ketaatan dari seorang hamba itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepadanya. Dan lahirnya kemaksiatan dari seorang hamba itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepadanya. Maka hati yang hidup, dia merasakan keridhaan Tuhannya. Dan hati yang mati tidak merasakan keridhaan, tidak merasakan kemarahan dari Tuhannya. Di sini disamakan dengan hati yang mati. Kenapa? Karena sama dengan orang mati. Orang mati itu jasmaninya itu sudah tidak merasa sama sekali, tidak terasa, sehingga disamakan dengan orang mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun." Barang siapa yang kebaikannya, ketaatannya menjadikan ia bahagia dan keburukannya menjadikan dia menjadikan hamba tersebut itu tidak enak, fahuwa mu'minun, maka dia adalah orang yang beriman. Jadi ketaatan melahirkan kebahagiaan dalam diri seorang hamba, keburukan melahirkan ketidaktenangan pada seorang hamba, maka itu tanda bahwa hamba tersebut adalah orang yang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, al-mu'minu yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yukhafu ayyaqa'a alaihi. Orang yang beriman itu adalah orang yang melihat dosa-dosanya itu sebesar gunung dan dia khawatir gunung tersebut jatuh di atas kepalanya.
Wal fajiru, sedangkan orang yang fajir, yang ahli maksiat, yaradzunubahu kadzubabin, dia melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang ada di hidungnya. Maka kalau dihempaskan seperti ini sudah hilang lalat itu. Ini perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang fajir atau ahli maksiat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika memang ada seorang hamba yang tidak melakukan kemaksiatan, tidak ada. Kecuali para nabi. Para nabi itu terlindung dari kemaksiatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan. Maka kita semuanya pasti pernah melakukan kemaksiatan. Pasti pernah melanggar. Maka jika sudah melakukan kemaksiatan, apa yang dapat dilakukan? Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini mengatakan, la ya'zimu dzambu indaka 'azamatan tasudduka an husnidz dzanni billahi. Tidak ada dosa yang engkau lakukan di sisimu yang amat sangat agung. Jadi tidak ada dosa yang besar yang engkau lakukan jika dosa tersebut mengarahkanmu untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan kemaksiatan, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan yang mengantarkan kepada ketaatan itu lebih baik daripada ketaatan yang mengantarkan kepada kesombongan. Jadi maksiat yang mengantarkan kepada taubat, mendekat kepada Allah, memang ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selain syirik, selain menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah mengatakan, an-nasu fil khaufi war raja'i ala thalathati aqsamin. Manusia jika dihadapkan kepada al-khaufu war-raja, al-khauf di sini kekhawatiran, ar-raja di sini artinya harapan. Apa maksudnya? Ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan, kemaksiatan itu terkadang melahirkan kekhawatiran. Khawatir apa? Wah, saya sudah berbuat maksiat nih, saya masuk neraka. Bagaimana kalau masuk neraka? Itu khawatir. Jadi mendekatkan kepada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir akan keselamatannya. Khawatir akan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya khauf. Ar-raja itu artinya harapan. Setelah melakukan kemaksiatan, hamba ini mengharapkan ampunan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan yang dia lakukan. Maka di antara al-khaufu war-raja ini manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, ahlul bidayati, kelas pemula. Lahum taghlibu janibil khauf. Bagi pemula maka harus lebih mendekat kepada kekhawatiran dan ketakutan. Jadi pemula, orang yang melakukan maksiat tapi keimanannya masih di permulaan, di titik awal, titik tolak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengedepankan al-khauf, kekhawatiran dan ketakutan. Akan apa? Akan azab Allah Subhanahu wa taala. Khawatir Allah tidak mengampuni. Khawatir Allah menyiksa. Khawatir Allah memasukkannya ke neraka. Itu namanya al-khauf. Maka bagi pemula, kelas pemula harus mengedepankan kekhawatiran. Wa ahlul wasati yang bagi lahum ayya'tadila khaufuhum wa raja'uhum. Sedangkan kelas menengah, jadi sudah naik kelas dari pemula naik lagi ke
kelas pertengahan, maka dia harus sama antara kekhawatiran dan harapan. Khawatir dari kemurkaan Allah itu sama dengan keinginannya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, imbang. Wa ahlun nihayati, sedangkan kalau sudah kelasnya sudah yang atas, dikatakan di sini yaghlibuna janibar raja. Mereka harus mengedepankan apa? Ar-raja, yaitu harapan mendapatkan rahmat itu lebih dominan daripada kekhawatirannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Di sini dikatakan karena bagi orang yang masih pemula, hamba yang masih pemula, jika mereka lebih mengedepankan kekhawatiran, akan melahirkan usaha yang lebih maksimal untuk melakukan ketaatan. Agar apa? Agar dapat menutup kemaksiatannya. Ya, agar menutup kemaksiatannya. Dan mereka pun akan berhenti dari kemaksiatan, pelanggaran. Itu kalau di kekhawatirannya lebih dominan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berusaha maksimal, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan menunjukkan kepada mereka jalan kemana? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ahli yang tengah tadi, orang-orang yang keimanannya ada di pertengahan, karena mereka telah meningkat, mereka sudah pindah, kualitas amal ibadahnya itu bukan banyak lagi, tapi kualitasnya adalah memperbaiki hati mereka, memperbaiki kualitas. Kalau yang pertama tadi itu masih berbentuk kuantitas, banyak-banyakan ibadah, banyak-banyakan sedekah, banyak-banyakan ketaatan, jumlahnya banyak, ya kan? Kalau yang dia sudah naik, maka dia akan memperbaiki kualitasnya, ya, memperbaiki kualitas, memperbaiki kehusuan dalam sholat dan dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Sedangkan mereka yang sudah di kelas akhir, maka dikatakan di sini al-wasilun. Al-wasilun itu orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak melihat apa yang mereka lakukan itu sebagai perbuatan mereka, tapi mereka melihat bahwa itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Rasulullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan apa saja oleh Allah dilakukan oleh Rasulullah. Dilakukan. Ada orang di negaranya sendiri 13 tahun dizalimi diam. Rasulullah tidak boleh melawan. Apa Rasulullah tidak bisa melawan? Bisa melawan. Kenapa tidak melawan? Karena Allah memerintahkan jangan melawan. Dakwahnya bil lisan, dengan lisan dulu. 13 tahun. Di negaranya sendiri. Yang menzalimi siapa? Keluarganya sendiri. Quraisy kan? Quraisy itu keluarganya Rasulullah. Ini Rasulullah bertindak itu karena perintah Allah. Jadi seluruh gerak-geriknya Rasulullah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hamba yang sudah sampai kepada Allah seperti itu di dalam kehidupannya. Gerak-geriknya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena polling. Bukan karena apa? Karena Allah. Gerak-geriknya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menciptakan, maka dia tidak menginginkan apapun kecuali apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, para sahabat juga demikian.
Maka tidak mudah seperti Sayyidina Abu Bakar itu, tidak mudah itu. Tidak mudah seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika peperangan langsung mensedekahkan 100% hartanya. Dari mana itu inspirasi seperti itu? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu sudah mendapatkan tanda-tanda itu dari Rasulullah. Contoh, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab. Beliau pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah," kata beliau, "engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Ini Sayyidina Umar mengatakan demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di kekuasaannya, "la yu'minu ahadukum," tidaklah dikatakan seseorang beriman, "hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi," hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai dari dirinya sendiri. Kemudian Sayyidina Umar langsung mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi anzala ilaikal kitaba," demi zat yang menurunkan kepadamu kitab, engkau sekarang yang paling aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Al-an ya Umar." Nah, sekarang baru benar itu Umar. Imanmu sudah sempurna. Bahasanya kurang lebih seperti itu. Maka untuk sampai ke titik itu, kesempurnaan iman itu butuh proses. Butuh proses, dan mereka inilah contohnya orang-orang yang sudah sampai. Guru dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis hikmah ini. Namanya Al-Imam Sayyidina Abul Hasan Ali Asyadili. Imam Abul Hasan Ali Asyadili itu punya guru namanya Syekh Al-Imam Abdus Salam Ibnu Mashis. Ya. Al-Imam Abdus Salam Ibnu Mashis. Belajar ke beliau, kemudian sang guru ini mengatakan, setelah selesai kamu belajar dari saya, kamu pergi ke Mesir, pergi ke Alexandria, ke Mesir. Di Alexandria berangkatnya. Itu artinya sang guru mengatakan seperti itu, tinggalkan. Jadi Maroko ditinggalkan untuk pergi ke Mesir di zaman itu, berapa ratus tahun yang lalu. Ditinggalkan semuanya. Kata sang guru apa? Nanti kamu di Mesir akan punya murid jumlahnya 25, dan 25-25-nya jadi wali nanti. Itu prosesnya panjang. Di Aljazair beliau, di Tunis dihadang, dimusuhi, dibegini. Sulit perjalanan itu untuk sampai ke Mesir itu. Dan salah satu murid beliau yang ini, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi untuk sampai kepada titik seperti itu butuh proses dan butuh bimbingan. Bimbingan dari siapa? Dari orang-orang soleh yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang yang sudah selesailah hidupnya, tapi tiba-tiba disuruh tinggalkan kehidupannya. Apa itu tidak sulit? Itu sulit. Rasulullah dari Mekah disuruh tinggalkan itu. Allah yang memerintahkan, tinggalkan Mekah, pindah sekarang ke Madinah. Kalau kita yang mendapat petunjuk seperti itu dari Allah, bagaimana kita tahu? Kalau hati kita tidak bersih. Coba kalau kita nabinya, ini Allah beneran nggak sih? Kan kemarin disuruh pindah juga ke Taif, tapi di Taif saya diusir. Jangan-jangan nanti di Madinah diusir juga. Itu namanya kita sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa menjaga untuk tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kalau sudah berbaik sangka kepada Allah, tidak ada dosa-dosa yang besar. Karena Allah apa? Karena Allah mengampuni seluruh
seluruh dosa tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang seperti itu banyak. Dan masih ada. Masih ada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan mereka-mereka yang dapat mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan. Asrafu itu berlebih-lebihan atas diri mereka. Maksudnya apa? Bermaksiat. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ini dalam surat Az-Zumar. Artinya Allah amat sangat mampu sekali untuk mengampuni seluruh dosa. Maka kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi rahmat Allah itu menaungi segala sesuatu. Tidak ada yang tidak dinaungi, tidak ada yang tidak dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di dalam kajian akidah mazhab Asy'ari, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam mazhab Asy'ari itu bisa, Allah itu mungkin sekali mengampuni seluruh dosa. Mungkin, kecuali yang kafir kepada Allah ya. Kalau kafir itu sudah paten di Al-Quran, di hadis paten. Tidak bisa keluar dari api neraka. Tapi Allah mungkin sekali mengampuni seluruh dosa. Jadi tidak ada orang yang beriman yang diazab mungkin di api neraka. Mungkin. Itu dalam mazhab Asy'ari. Kalau dalam mazhab Maturidi, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Karena Allah sudah berjanji untuk mengazab orang yang pelaku maksiat, maka nanti harus ada minimal satu orang yang diazab karena kemaksiatannya. Karena apa? Karena di Al-Quran sudah ada demikian, di hadis juga demikian. Karena apa? Kalau di dalam mazhab Asy'ari itu rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba tersebut, maka sudah selesai. Ya. Selesai karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa tersebut. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari juga ada riwayat ceritanya masyhur, mungkin kita semuanya tahu. Ada seorang pelaku maksiat yang sudah membunuh 99 orang. Itu di Sahih Bukhari ceritanya. Hadis ini. Kemudian dia ingin tobat. Datang kepada seorang rahib. Rahib artinya pendeta. Berarti ini bukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke rahib. Kata rahib tersebut, tidak ada taubat bagimu. Akhirnya oleh orang tadi, rahib tadi langsung dibunuh. Genap sudah 100 yang dibunuh. Setelah membunuh 100 orang, dia datang kepada orang yang alim. Alim di sini artinya apa? Dia tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala di zaman itu. Mengerti tentang ilmu Allah, kitab Allah yang diturunkan di zaman itu. Bertanya, bisa tidak aku taubat? Kemudian orang alim tersebut mengatakan, kamu pergilah ke desa ini. Di desa itu terkumpul orang-orang yang ahli ibadah semuanya.
Kamu hidup bersama mereka dan bertaubat di sana dan beribadah bersama mereka. Di tengah perjalanan, sang pelaku maksiat tadi yang sudah membunuh 100 orang tadi meninggal. Meninggal, kemudian datang malaikat. Sudah meninggal, datang malaikat ya. Malaikat yang akan mengantarkannya ke neraka dan malaikat yang akan mengantarkannya ke surga. Berebut dua malaikat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada tanah tersebut untuk apa? Bahwa hitung jarak antara dia berada dengan titik dia berjalan. Dia keluar dari desa untuk menuju desa yang satunya tadi, tempat orang-orang yang taat tadi. Maka Allah memerintahkan agar desa yang dipenuhi dengan orang-orang yang beribadah tersebut mendekat kepada pelaku maksiat tersebut. Dan ketika diukur jaraknya lebih dekat kepada desa yang dia tuju, akhirnya dia menjadi ahli sorga. Kisah ini ada di Sahih Bukhari. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya itu bisa mengampuni seluruh dosa kecuali kekafiran, kecuali kemusyrikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi di sini yang tadi kami ceritakan mengatakan al-amatu idza khuwifu khofu. Orang awam itu ketika ditakut-takuti maka mereka akan takut. Dan ketika mereka diajak untuk memohon, mengharap, maka mereka akan mengharap. Kemudian wal khassatu, dan orang-orang yang sudah khusus, hamba-hamba Allah yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada titik keimanan tertentu, mata khuwifu roju. Ketika mereka ditakut-takuti malah mereka mengharap. Jadi kalau ditakut-takuti neraka, mereka mengharapnya surga. Mereka tidak memikirkan itu karena sudah selesai. Wa mata roju khofu, dan ketika mereka mengharap, mereka takut malah khawatir. Ini tanda-tanda dari orang-orang yang sudah sampai kepada titik-titik keimanan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Nabi artinya sampaikan kepada hamba-hambaku, anni sesungguhnya aku anal ghafurur rahim, aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat luas ampunannya, dan kita diminta oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah ini untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita berbaik sangka tidak ada kemaksiatan yang itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala amat sangat mampu sekali untuk mengampuni dosa-dosa apapun yang kita lakukan. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk bertaubat, dan semoga taubat-taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dibersihkan dari segala kemaksiatan, dilindungi dari kemaksiatan, dan diberikan kemampuan untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan, masih ada waktu kurang lebih 7-8 menit.
Kafir itu bagaimana? Kafir itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itu kafir. Itu kafir. Jadi bahkan di dalam sebuah hadis ada di Sahih Muslim, itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kurang lebih maknanya ya, makna hadisnya itu, barang siapa yang sudah mendengar tentangku tapi tidak beriman kepadaku, sekalipun mereka Yahudi ataupun Nasrani, maka mereka akan kekal di neraka. Jadi siapapun yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah, maka itu kafir. Maka itu kafir. Jadi bukan yang tidak beragama saja, tidak. Tapi juga mereka yang beragama lain, tapi tidak beragama lain, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, maka itu kafir. Itu kafir. Kita harus terang-terangan dalam hal ini. Urusan nanti KTP kita sama nggak apa-apa. Gitu. Karena apa? Ini dicontohkan. Ada namanya kalau di apa? Pemimpin Koptik di Mesir. Di Mesir itu ada tiga lah agama itu. Ada Yahudi di sana, tapi saya nggak pernah lihat, cuma sinagognya ada beberapa. Ada Yahudi, ada Nasrani, yaitu Kristen, tapi Kristennya Koptik, Ortodok. Pemimpin Ortodok di sana itu ketika bertemu dengan pemimpin Al-Azhar, duduk itu di acara televisi Grand Sheikh Al-Azhar dan dengan pendeta pimpinan Koptik ini, pausnya Koptik di sana. Itu Grand Sheikh Al-Azhar ngomong, ini saudara saya satu negara. Jadi saya ini menurut dia kafir dan dia menurut saya kafir. Tapi ya sudah, mereka senyum-senyum saja, biasa. Biasa hal seperti itu. Bagaimana itu keimanan? Saya kafir menurut dia, dia kafir menurut saya, tapi dia saudara saya satu negara. Begitu. Jadi tidak bisa toleransi itu kita mengatakan semua agama itu yang penting semuanya tujuannya kepada kebaikan, ini tidak bisa. Kita harus yakin Islam saja yang mengantarkan ke surga. Yang lain salah. Yang lain salah. Berarti kita nggak toleran. Bukan nggak toleran, itu keyakinan. Itu keyakinan. Itu keyakinan. Maka selain bagaimana Allah kan ada ceritanya orang yang beriman. Nah, ada yang ditanya, Yahudi itu kalau nggak tidak salah datang ke Rasulullah, apa itu kunci masuk surga? Dijawab oleh Rasulullah, la ilaha illallah. Masuk Islam dia. Karena tahu Rasulullah kunci masuk surga itu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tapi di hadis lain itu ada pasangannya, satu paket, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kita bisa sampai kepada Allah seperti tadi yang kita ceritakan kalau tidak ada yang membimbing? Yang membimbing ya Rasulullah untuk sampai kepada Allah. Untuk sampai kepada Allah melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu simple. Kalau untuk seperti itu gampang. Menjawabnya begini, ada tidak sejak Nabi Adam sampai nanti akhir zaman yang pernah bertemu dengan Allah? Tidak ada. Hanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang pernah bertemu dengan Allah. Maka kalau ingin ketemu dengan Allah, ikuti Nabi Muhammad. Selesai. Maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu satu paket. Yang tidak beriman, tidak mengucapkan, tidak meyakini dua hal tadi, yang satu paket ini, dua kalimat syahadat, maka mereka kafir. Menurut kita, urusan kita bersahabat dengan mereka tidak ada masalah. Rasulullah meninggal, pakaian perang beliau masih digadaikan ke orang Yahudi. Artinya Rasulullah berinteraksi dengan orang Yahudi. Berinteraksi dengan non-muslim.
Jadi interaksi itu berbeda, kemudian keyakinan juga berbeda. Maka itu makna dari kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Boleh, boleh nggak apa-apa. Boleh kan? Saya juga kafir menurut mereka. Kita kafir menurut mereka. Mereka mau ngomong kita kafir, "Oh, kamu kafir." Nggak apa-apa. Ya memang kafir. Kan tidak beriman ke Tuhan mereka. Tidak apa-apa, itu hanya istilah saja. Tidak ada konotasi negatif atau bagaimana, karena itu ya sudah, itu keyakinan. Keyakinan, jadi tidak apa-apa. Tapi ya masa kita manggil teman kita, Fir, Fir gitu, nggak mungkin juga. Gitu. Tidak mungkin juga gitu kan. Karena temannya manggilnya pasti pasti nama gitu. Pasti nama. Baik, bagaimana dengan orang yang pernah melakukan kesyirikan? Taubat, taubat. Contoh orang kesyirikan, Muslim, setelah itu murtad. Setelah murtad, sadar lagi dia, taubat kepada Allah, masuk Islam lagi. Artinya, ya sudah, selama Islamnya itu sudah baik, maka masa lalu dia, tentang kekafiran dia, keluar menyekutukan Allah, meyakini Tuhan yang lain, maka itu insya Allah diampuni selama sudah kelihatan baiknya. Kelihatan baiknya. Dan itu banyak sahabat-sahabat yang seperti itu. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu katanya, masa jahiliyah itu kadang membuatku tertawa, kadang membuatku menangis. Tertawa apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu berhalanya itu jajanan, kue. Jadi beliau masak kue sendiri, dibentuk, setelah dibentuk disembah, setelah disembah beliau makan. Itu Sayyidina Umar. Maka beliau tertawa. Bagaimana saya memakan Tuhan saya? Itu yang membuat beliau tertawa. Tapi yang membuat beliau menangis adalah mengubur anak yang lahir karena jenis kelaminnya perempuan. Itu kan aib bagi orang jahiliyah dulu. Maka itu beliau menangis ketika mengingat itu. Maka kalau sudah seperti itu, sudah pernah taubat, kemudian taubatnya melahirkan kebaikan, menunjukkan itu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Insya Allah itu. Selama kesyirikan itu sudah bertaubat dari kesalahan itu. Kuncinya taubat. Kuncinya taubat. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.